warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Putri Suryani. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan YIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang administrasi pendidikan. Jadi yang saya akan bahas di sini mulai dari pengertian administrasi pendidikan, kemudian peran dan fungsi administrasi pendidikan, dan ruang lingkup dari administrasi pendidikan itu sendiri. Baik, langsung saja kita masuk. Yang pertama yaitu definisi dari manajemen. Jadi manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, kepemimpinan, kemudian dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian menurut salah satu ahli yaitu Mary Parker Follett, manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian pengertian pendidikan menurut John Dewey. Pendidikan adalah segala sesuatu bersamaan dengan pertumbuhan. Pendidikan sendiri tidak punya tujuan akhir di balik dirinya. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1 dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut M.J. Langeveld, pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan. Jadi, dilihat dari pengertian manajemen dan pendidikan yang barusan diterangkan, kita dapat mendefinisikan manajemen pendidikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berupa materials, method, machines, kemudian market, minute, dan information untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Kemudian kita masuk pada peran dan fungsi manajemen pendidikan. Ada 4. Yang pertama, efisien dalam menggunakan sumber daya. Kemudian yang kedua, efektif dalam pencapaian tujuan. Kemudian yang ketiga, bermuara pada tujuan pendidikan. Dan yang keempat, mendukung kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan. Menurut George R. Terry, fungsi manajemen ada 4 fungsi, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning, kemudian fungsi pengorganisasian atau organizing, kemudian fungsi pelaksanaan atau actuating, dan fungsi pengendalian atau controlling. Nah, jadi dari keempat fungsi manajemen ini merupakan fungsi umum yang dikenal oleh masyarakat. Sekarang kita masuk pada ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu menurut wilayah kerja, menurut objek garapan, dan menurut fungsi kegiatan. Menurut wilayah kerja, ruang lingkupnya meliputi manajemen seluruh negara, kemudian manajemen satu provinsi, manajemen satu unit kerja, dan manajemen kelas. Kemudian menurut objek garapan, ruang lingkupnya meliputi manajemen siswa, manajemen ketenaga pendidikan, manajemen sarana prasarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, dan manajemen hubungan masyarakat atau humas. Kemudian menurut fungsi kegiatan, ruang lingkupnya meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, atau mengevaluasi. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.